Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidal Amri, Stambu G701-17113. Dan perkenalkan, nama saya Reza Resita, Stambu G701-17200. Kami dari Fakultas MIPA, jurusan Farmasi di Universitas Tadulako Palu. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang mekanisme kerja farmakokinetik dan farmakodinamika dari obat levodopa. Pengertian umum obat adalah atau bahan paduan, bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, serta menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia maupun hewan. Levodopa merupakan obat anti Parkinson yang digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gejala serupa Parkinson seperti tubuh gemetar, kaku, dan kesulitan bergerak yang umumnya disebabkan karena kurangnya kadar dopamin di dalam otak. Cara kerja levodopa adalah saat ia masuk ke dalam otak, levodopa akan berubah menjadi dopamin yang membantu mengontrol gerakan. Levodopa dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasikan dengan obat lainnya seperti karbidopa dengan tujuan untuk mencegah pecahnya levodopa di dalam aliran darah sehingga levodopa dapat masuk ke dalam otak. Farmakodinamika levodopa banyak dikarboksilasi menjadi dopamin di jaringan ekstraserebral, terutama traktus gastrointestinal pada administrasi oral dengan sangat cepat, sehingga hanya sedikit saja levodopa yang berhasil sampai sistem saraf pusat. Maka dari itu, levodopa biasa diberikan bersama dengan karbidopa atau benseradzid, yaitu inhibitor dekarboksilase untuk mencegah formasi dopamin di perifer. Inhibitor dekarboksilase ini tidak dapat melewati sawar darah otak. Farmakokinetik levodopa hampir seluruhnya diabsorpsi. Absorpsi pada penyerapan levodopa juga dipengaruhi oleh komposisi protein. Semakin tinggi konsumsi protein sampai 65 sampai 104 gram protein. Saat pemberian intravena levodopa, konstan membuktikan bahwa lebih banyak LNAA akan membuat efek terapeutik levodopa menurun. Protein yang direkomendasikan per harinya adalah 0,8 gram protein per kilogram BB per hari agar tidak mengganggu kerja levodopa. Levodopa didistribusikan ke seluruh tubuh sebanyak 65% dari total volume tubuh. Distribusi yang mencapai hingga sistem saraf pusat hanya kurang dari 1%. Levodopa dapat melewati sawar darah otak dimediasi oleh stereospecific system transport large neutral amino acid atau LNAA. Pemberian levodopa intravena 50 mg atau volume steady pada populasi usia muda dan sehat ditemukan meningkat sebanyak 70% dibandingkan dengan populasi usia tua. Levodopa melewati plasenta dan distribusikan ke ASI. Metabolisme levodopa juga dimetabolisme oleh tirosin aminotransferase lewat proses transmilasi. Proses transmilasi ini bersifat reversibel, maka 3,4 dihidroksipenilpiruvate berfungsi sebagai prekursor levodopa. Levodopa juga teroksidasi oleh enzim tirosinase dan oksidan lainnya. Hasilnya adalah cysteinlidopa menjadi dopaquinon yang kemudian dimetabolisme menjadi melanin. Oleh karena kedua hal ini, levodopa yang berhasil sampai sistem saraf pusat hanya sekitar 1%. Ekskresi pada levodopa, administrasi oral dosis 100 mg levodopa sebanyak 90%. Dosis radioaktif dapat ditemukan di urin 48 jam kemudian. Apabila dikombinasikan dengan karbidopa 100 mg dosis tunggal maupun 100 mg 3 kali sehari, ekskresi berkurang sebanyak 60% pada urin 48 jam. Resistensi levodopa adalah tanda dan gejala yang sebenarnya sensitif terhadap levodopa. Diinterpretasi sebagai resisten, namun sebenarnya hanya mekanisme penyerapan atau terapi dopaminergik yang kurang optimal.
Adapun zat aktif dari levodopa yaitu mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,0%. Farmakope Indonesia edisi 3 1979 sifat fisika. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari mekanisme kerja obat levodopa yang tadi saya jelaskan di video ini. Semoga apa yang kami jelaskan di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalian jangan lupa like, subscribe, and share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman kalian, Sahabat kalian, dan keluarga-keluarga kalian. thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.